Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD, yaitu pengembangan materi pembelajaran IPS yang dibimbing oleh Bapak Nanda William MPD. Kami beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama Aldinailul Al-Karomihi, yang kedua Diastiani Tias, yang ketiga Elvara Rima Bernalindri, dan yang keempat Evi Triana. Pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu pengembangan materi pelajaran IPS, yang kedua dimensi dalam pendidikan IPS, dan yang ketiga fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Evi Triana. Mengembangkan materi pelajaran IPS. Mengembangkan materi pelajaran IPS merupakan suatu proses atau usaha yang dilaksanakan guru secara sadar dalam bentuk mencapai tujuan pelajaran terkait materi pelajaran IPS berupa dalam silabus dan RPP yang perlu ditunjang dari beraneka sumber belajar yang dipilih dan dikembangkan dengan baik di dalam pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Mengembangkan materi pelajaran yang baik dengan melibatkan peserta didik dalam memecahkan kegiatan pembelajaran. Dengan melibatkan partisipasi peserta didik bermanfaat untuk mengklasifikasikan tujuan pelajaran bagi peserta didik, dapat mengidentifikasi secara psikologis melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam materi. Terdapat 5 kriteria mengembangkan materi pelajaran IPS SD. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan dalam memahami fenomena sosial. Di sini peserta didik harus memiliki mencari informasi dalam fenomena sosial atau masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. Kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. Di sini peserta didik harus mengembangkan kemampuan interaksi di dalam lingkungannya. Ketiga, mengembangkan kemampuan dasar memecahkan masalah sosial. Di sini anak-anak harus memiliki kemampuan dasar memecahkan masalah dengan cara berdiskusi. Keempat, mengembangkan kemampuan sikap peka, tanggap, dan kritis. Di sini peserta didik harus mengembangkan kemampuan sikap, kemampuan dalam berinteraksi untuk memecahkan masalah sosial. Mengembangkan kemampuan dalam menganalisis masalah sosial secara terintegrasi dan terpadu. Di sini peserta didik harus menganalisis masalah sosial berupa mencari informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah sosial. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dias Setianing Tias. Ada 4 dimensi dalam pendidikan IPS, yaitu 1. Dimensi pengetahuan, 2. Dimensi nilai dan sikap, 3. Dimensi keterampilan, dan 4. Dimensi tindakan. 1. Dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh siswa. 2. Dimensi nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS. Nilai yang dimaksud merupakan gabungan prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok tertentu yang ketika berpikir dan bertindak. Supaya ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai bisa dibedakan menjadi 2, yaitu nilai substantif. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang. 2. Nilai prosedural. Peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. 3.
3. Dimensi keterampilan. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Berikut diuraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan sehingga menjadi unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. 1. Keterampilan meneliti. 2. Keterampilan berpikir. 3. Keterampilan partisipasi sosial. Dan 4. Keterampilan berkomunikasi. 4. Dimensi tindakan dalam pendidikan IPS. Tindakan sosial adalah dimensi IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan peserta didik menjadi siswa yang aktif. Sebagai indikator, Asbar dalam Ilmu Barak tahun 2009 nomor 52, dimensi tindakan sosial dapat diajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut. 1. Percontohan kegiatan dalam menuntaskan masalah dalam kelas. 2. Berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. 3. Pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas. Selanjutnya yang C, fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Yang pertama, fakta. Fakta adalah hal atau kejadian peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Menurut Supriya menyatakan bahwa fakta adalah data yang spesifik tentang siswa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi atau peristiwa. Dalam pembelajaran IPS diharapkan siswa dapat mengenal berbagai jenis fakta khususnya yang terkait dengan kehidupannya. Jadi, fakta merupakan kejadian khusus dari peristiwa atau benda yang pada akhirnya menjadi bahan mentah atau menjadi observasi oleh ilmuwan pengetahuan sosial. Yang kedua, konsep. Konsep adalah suatu kesempatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Konsep yang dibentuk secara multidisiplin seperti multikultural, lingkungan, urbanisasi, perdamaian, dan globalisasi berasal dari konsep disiplin tradisional dan menjadi pemerkaya bagi kajian IPS. Pembinaan konsep IPS yaitu agar anak didik dapat memahami pengertian konsep-konsep IPS dengan lebih jelas dan memadai, maka seorang guru hendaknya memperhatikan hal-hal penting dalam mengerjakan konsep IPS. Yang ketiga, generalisasi. Skunek mengungkapkan bahwa generasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga berbentuk suatu pola yang bermakna dan mengembangkan hal yang lebih luas. Merumuskan generalisasi dan mengembangkan konsep merupakan tujuan pembelajaran IPS yang harus dicapai oleh para siswa dengan bimbingan guru. Misalnya, bagi anak-anak siswa kelas rendah, rumusan generalisasi disesuaikan dengan konsep dan tingkat kemampuan berpikir. Yang keempat, sebuah teori adalah sepasang proposisi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antara beberapa generalisasi. Kekuatan teori terletak pada kemampuannya menerangkan dan meramalkan fenomena. Menurut Skager dan Weinberg, makin bersemangat lapangan inquiry, makin mendekati kenyataan teori tersebut. Teori ini menghubungkan berbagai gejala dan informasi dalam keseluruhan tersebut demikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Dalam IPS, teori berdimensi luas jarang ditemukan karena gejala-gejala dalam kehidupan bermasyarakat sangat luas dan bertali temali sangat rumit.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah atau kesalahan lainnya kami mohon maaf. Jangan lupa mengisi kuis yang telah kami beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.